دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Untuk kali ini kami akan menanggapi dua orang Wahabi, yaitu pembicara channel pemberantas kemaksiatan. Wow, nama channelnya luar biasa ya. Tapi jika dilihat pada fakta dan kenyataannya, mana ada kaum Wahabi memberantas kemaksiatan? Wong dakwahnya saja selalu ngendok di dalam masjid. Kemaksiatan itu bukan di dalam masjid Wahabi, tapi ada di luar sana. Kalian terbukti tidak punya kemampuan, tidak punya keberanian, tidak punya nyali untuk turun langsung ke lokasi kemaksiatan. Bisanya hanya teriak-teriak dari dalam masjid, keluar-keluar dari medsos. Bahkan justru kalian menjadi penyakit, menjadi penggembos dan menghujat sejadi-jadinya pada kami kaum Nahdiyin, pada kami Jamaah Tabligh yang turun langsung ke lapangan. Yang kedua yang ingin kami tanggapi adalah seseorang yang bernama Barik Said Bajri Al-Wahabi, yang mana dia itu membuat sebuah postingan yang isinya diarahkan pada Ustadz Idrus Ramli. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan dulu ya. Kali ini kami tertarik untuk membahas sebuah postingan dari Ustadz Barik Said Bajri kaum muslimin. Ya, ini berkaitan dengan videonya Idrus Romli kaum muslimin. Ya, kita baca postingan dari Ustadz Barik Said Bajri kaum muslimin. Bismillah, komentar singkat ana atas tanggapan Idrus Romli terkait wafatnya Ustadz Yazid Jawas rahimahullah, ya, dari Barik Said. Mencermati videomu yang berisikan tanggapan engkau atas wafatnya Ustadz Yazid rahimahullah. Videonya ana tampilkan di bawah. Ya, ini videonya sudah kita bahas kemarin ya. Maka ana sampaikan dengan tegas tanpa basa-basi sebagai berikut. Alangkah busuknya akidah dan lisanmu, hai Idrus Romli. Semoga Allah menyumpal mulutmu jika kau tidak bertaubat. Kau membawa hadis gembiranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat mendengar Abu Jahal wafat, dan kau terapkan serta kiaskan itu dengan wafatnya Ustadz Yazid rahimahullah. Kau tanpa diragukan seorang khawarij radikal Indonesia abad ini yang sekaligus berdiri di atas akidah sufiyin kuburiyun. Maka semua lakop itu sejujurnya lebih layak diarahkan kepadamu. Dan jangan khawatir, walau Ustadz Yazid rahimahullah telah wafat, bukan berarti kau bisa seenaknya menyebarkan akidah sesatmu seenaknya. Di postingan si Bajri, dia katakan dengan ketajaman dan kebusukan lidahnya, yang hal ini diwakili atau dibacakan oleh si pemilik lidah rusak juga, yaitu si pemilik channel pemberantas kemaksiatan. Dia katakan begini, alangkah busuknya akidah dan lisanmu, wahai Idrus Ramli. Seperti itu ya. Hai Bajri, kamu katakan akidahnya Kiai Idrus Ramli itu busuk, maka sama dengan mengatakan akidah kami aswaja, akidah kami Jamaah Tabligh busuk juga. Karena akidah kami itu sama, yaitu ala Maturidi, ala Asy'ari, ala Ahmad bin Hanbal, ala Syafi'i, ala 4 imam madhab, ala ulama salaf min atba'it tabi'in, ala ulama salaf minat tabi'in, dan ala sahabat. Itulah akidah kami yang kamu katakan busuk dan sesat. Nah, sekarang bagaimana dengan akidahmu? Bagaimana dengan akidahnya Wahabi? Jangan-jangan akidahmu yang busuk, jangan-jangan akidahmu yang sesat. Di antara akidah busuk itu adalah mujassimah, yaitu meyakini Tuhannya punya bentuk, punya ukuran, punya mata, punya kuping, punya telinga, punya kaki, punya betis, punya wajah tapi tanpa kepala, punya 2 tangan tapi kanan semua, yang kiri nggak ada.
Kemudian Tuhannya tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi membutuhkan tempat dan juga punya alamat. Di mana alamatnya? Banyak. Di antaranya adalah di atas arasy, di atas langit, di bumi, dan masih banyak di tempat-tempat yang lain. Nah, wahai saudara Bajri, wahai saudara pemilik channel pemberantas kemaksiatan, jika demikian maka jelas dan terang benderang bahwa yang busuk akidahnya itu adalah kalian Wahabi, bukan Kiai Idrus Ramli, juga bukan kami Aswaja. Kemudian masih ada lagi jenis akidah yang kebusukannya itu lebih busuk daripada yang paling busuk. Akidah apa itu? Yaitu tauhid yang dibagi menjadi 3, yaitu uluhiyah, rububiyah, al-asma wa sifat, atau yang lebih dikenal dengan sebutan tritauhid, trilogi tauhid. Nah, akidah ini datangnya dari mana? Jawaban dari pertanyaan ini, seluruh umat Islam di jagat raya ini di sepanjang masa sejak trilogi tauhid ini dicipta, dibuat, itu sepakat, ittifaqul muslimin. Bahkan Wahabi sendiri pun juga mengakuinya bahwa akidah tersebut tidak datang dari 4 imam mazhab, tidak datang dari ulama atba'ut tabi'in, tidak datang dari tabi'in, tidak datang dari ulama salaf, tidak datang dari sahabat, tidak datang dari nabi, tidak datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya akidah trilogi tauhid yang dianut oleh kaum Wahabi tidak ditemukan di dalam syariat karena tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya, tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tidak pernah diajarkan oleh sahabat, oleh ulama salaf, oleh 4 imam mazhab, bahkan tidak pernah diajarkan oleh para ulama pengikut 4 imam mazhab. Lalu dari mana sebenarnya datangnya akidah tersebut? Adalah datang dari ulama khalaf, bukan salaf, akan tetapi disalaf-salafkan oleh Wahabi. Maksudnya lebih diunggulkan daripada ulama salaf yang sebenarnya, yaitu Ibnu Taimiyah. Lalu kemudian akidah tersebut disepakati dan diikuti oleh pencetus dan pencipta paham dan ajaran Wahabi, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kemudian paham dan ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tersebut dikembangkan, diajarkan, diketularkan kepada kaum muslimin. Umat Islam yang terpengaruh, umat Islam yang terpedaya, yang mengikutinya disebut dengan Wahabiyun atau kaum Wahabi seperti sampean dan teman-teman sampean. Maka jika demikian, yang busuk akidahnya, yang sesat akidahnya bukan Kiai Idrus Ramli, bukan kami Aswaja, tapi sampean dan teman-teman Wahabi sampean yang lain. Lalu kemudian si Said Bajri ini mendoakan Ustadz Idrus Ramli selaku orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begini doanya, semoga Allah menyumpal mulutmu jika engkau tidak bertobat. Nah, sekarang karena ternyata yang busuk akidahnya, yang sesat akidahnya si Said Bajri, bukan Ustadz Idrus Ramli, bukan kami Aswaja, maka doa itu akan kami balik, akan kami kembalikan pada sampeyan. Kami semua para Aswaja berdoa, mudah-mudahan mulutmu disumpal, kedua matamu dibutakan, kedua telingamu dibudekkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kamu segera bertobat dari mulut dan akidah busukmu itu. Gimana? Mau didoakan seperti itu? Pastinya gak mau kan? Makanya jaga kamu punya mulut. Saudara-saudariku kaum muslimin, itu tadi bukan doa yang sebenarnya ya. Kami tidak pernah diajari berdoa seburuk itu. Itu tadi hanya sekedar ngasih ilmu tepo seliro pada Mas Said Bajri Al-Wahabi, agar supaya mulutnya tidak selalu kotor ketika berbicara dengan manusia, ketika berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ketika berdoa. Justru doa kami pada Mas Said Bajri Al-Wahabi adalah mudah-mudahan cepat dapat hidayah
keluar dari akidah busuk, keluar dari akidah sesat, kembali pada jalan yang benar, ahlus sunnah wal jamaah. Untuk sementara ini kami cukupkan sekian dulu saja ya. Untuk pernyataan-pernyataan dan narasi-narasi yang dibuat, yang dibentuk, yang disampaikan oleh si Bajri dan si pembicara channel pemberantas kemaksiatan berikutnya, seperti mengenai Khawarij, mengenai Kuburiyun dan lain sebagainya, insya Allah akan kami tanggapi, akan kami bahas, akan kami respon di kesempatan mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.